أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, ustaz-ustazah yang saya taati. Pertama-tama pada malam hari ini marilah kita terlebih dahulu untuk selalu memanjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita semuanya dapat hadir, dapat berkumpul di majelis ini, di musala ini dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bulan Kota Surabaya, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan tuntunan kepada kita, yaitu berupa ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam. Para bapak, sahabat-sahabat Ansor yang saya hormati, tidak lama yang saya sampaikan tadi sudah diawali dengan banyak sholawat yang dipimpin oleh Habib Ahmad. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, sahabat-sahabat Ansor sekalian bulan yang saya hormati, langsung saja di sini saya sebagai pengatur acara. Tadi sudah pengacara, kemudian kalangan pembukaan sudah saya buka, kemudian acara yang ketiga sambutan seluruh wilayah, acara yang keempat sambutan. Acara yang keempat, maaf saya harap, acara yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian acara yang keempat sambutan sekitar wilayah, itu wilayah, kemudian acara yang kelima sambutan dari PAC Bulan atau yang mewakili, kemudian acara yang kelima tahlil singkat. Kemudian acara yang keenam pembacaan Maulid Simtusior oleh tim Azra Bandari di Jalur Ansor PAC Bulan. Kemudian acara yang ketujuh tausiah atau bentuk doa. Oleh karena itu, sebelum acara demi acara ini kita ikuti bersama, marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini yang biasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi sayyidina Nabi Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Fili. Pada yang terhormat Ustaz Muhammad Fili, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسبح
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, wabil khusus kepada Habib Mustafa bin Zain Alitus yang selalu kita hadiri bersama, juga yang saya hormati segenap pengurus majelis cabang wilayah NU Kecamatan Bulak yang dikomandani oleh Abah Haji Mahali beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, Bapak Ketua RW 02 Bapak Usman beserta jajarannya, juga kepada para tokoh masyarakat Jawa Lor yang saya hormati, juga yang tak lupa yang kami banggakan sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor PAJ Kecamatan Bulak yang saya hormati. Alhamdulillah, terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita senantiasa diberikan rahmat, nikmat, hidayah beserta pertolongannya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di majelis sholawat Nabi di Mushola Babus Salam ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, tidak lama atau tidak panjang yang ingin saya sampaikan mewakili Sohibul Wilayah yang sepantasnya tadi yang pekan ini ada Pak RW, tapi karena hal yang tertentu sehingga kami harus mewakilinya untuk menyampaikan selaku tuan rumah. Yang pertama kami sampaikan ahlan wa sahlan bi huzurikum, selamat datang kepada semuanya di wilayah RW 02 Jawa Lor, Kelurahan Pinggiran. Saya
mendapat kehormatan dalam kegiatan Jalul Ansor ini, apalagi saat ini hadir di tengah-tengah kita zuriyah dari Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan ini merupakan sebab bagi kita semuanya. Dengan hadirnya zuriyah beliau di tengah-tengah kami merupakan jalan yang nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau Habib Mustafa bin Zaid dan juga Habib Ahmad bin Mustafa yang telah hadir di tengah-tengah kami, ini merupakan siraman keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita ini, kita selalu dalam kehidupan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa diberikan usia yang panjang oleh Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah, diberikan rezeki yang barokah dan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami selaku Sohibul Wilayah merasa bangga dan merasa mendapatkan kehormatan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, khususnya kepada sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor PAJ Kecamatan Bulan. Pak, insya Allah kegiatan ini tidak hanya berada di sini, tapi keliling dari satu tempat ke tempat lain yang berada di wilayah Kecamatan Bulan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini sebagai bukti bahwa kita adalah umat Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa mencintai beliau, dan mudah-mudahan beliau juga mencintai kita semuanya, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat bersama-sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kami sebagai suatu wilayah mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu berupa tempat, sambutan ataupun yang lainnya. Sekali lagi kami selaku suatu wilayah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Demikian tadi sambutan dari Sohibul Wilayah. Untuk acara selanjutnya saya ralat langsung saja tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Mustafa Al-Idris, karena beliau ada acara selanjutnya. Kemudian nanti setelah tausiah sedikit tahlil, kemudian pembacaan maulid istighfar dan tutup dengan doa. Kepada yang terhormat Habib Mustafa Al-Idris, saya persilakan. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من جلانا وهدانا وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم وفي هذا الجمع العظيم وفي الجلسة العظيمة. نورنا الله وإياكم بمحبة الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله والعمل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وسر يد الأخيار ومفتاح باب الجزاء سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعمنا العظام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد،
ini dari Kecamatan Bulak. Yang saya hormati segenap pengurus GP Ansor, yang saya hormati para masyayikh, para asatidz, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, dan juga hadirin wal hadirat, para muhibbin, para pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama saya mohon maaf, saya berdiri di tengah-tengah acara. Karena memang ketika saya menerima undangan ini, saya ngomong, kira-kira saya ceramah jam berapa? Sekitar 8:30 tempo, lebih itu menuntut waktunya. Masalahnya saya habis ini langsung berangkat ke daerah Pasar Tembok Ranggan. Di Cijansen. Makan waktu nggak kurang dari 30 menit. Saya minta tadi saya rumah kok aja. Bayangan tuh mari sholawat aja, langsung berdiri dengan mungkin sambutan 1-2. Nggak taunya pembukaan, pembacaan ayat suci, sambutan 1, sambutan 2, dan seterusnya. Kasihan yang tempat berikutnya, jadi saya minta mohon ya, saya izin untuk saya lebih dulu menyampaikan daripada Muhyiddin Hasan. Ya saya kira mungkin nggak terlalu lama ya, melihat rangkaian acara segitu banyak, dan saya yakin yang datang ke sini belum makan ya. Sambut, semangat, ini ngomong semangat, kali ya, ini sabar sebenarnya. Insya Allah dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Luhur, yang melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat serta anugerah. Dan berkumpul daripada seluruh anugerah Allah tersebut di dalam diri satu makhluk, yang dengan mencintai makhluk tersebut dan hanyalah dengan kecintaan kita kepada makhluk tersebut sempurnalah keimanan dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam dan hati-hatinya kita haturkan kepada junjungan kita, kepada pahlawan revolusi bagi kita di dunia maupun di akhirat, an-nabi syafi' wal syafa'ah wal syafa'ah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari paling bersejarah sejak Allah ciptakan alam semesta ini dan sampai kapanpun di hari kiamat nanti. Ada satu hari, ada satu malam yang paling bersejarah yang menjadi sebab lahirnya hari-hari dan malam-malam yang lain yang memiliki keutamaan, yaitu malam dilahirkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ahli sejarah mengatakan bahwasanya malam kelahiran Rasulullah adalah malam dan hari yang paling bersejarah. Yang seandainya tanpa ada malam kelahiran Rasulullah, maka nggak akan kita kenal yang namanya Idul Fitri, nggak kita kenal hari yang namanya Idul Adha, nggak kita kenal yang namanya Lailatul Qadar, nggak kita kenal yang namanya Nuzulul Quran, nggak kita kenal yang namanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Semua itu ada karena adanya hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa kalau kita masuk bulan Rabiul Awal, walaupun jelas kita bersolawat nggak nunggu Rabiul Awal, bikin acara maulid seperti ini nggak nunggu Rabiul Awal. Apalagi saya yakin ini GP Ansor-nya, apalagi Kecamatan Bulak ini ada hadrohnya begini, pasti sering ya. Paling tidak seminggu sekali ada rutinan. Jadi untuk membaca sirah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita masuk bulan Rabiul Awal, maka ini perayaan menjadi lebih istimewa. Ya, setiap tempat mengadakan, setiap tempat memperingati di berbagai macam penjuru daripada belahan dunia, dan tidak luput di antaranya
Indonesia. Masing-masing negara atau bahkan di Indonesia masing-masing suku, masing-masing wilayah biasanya punya adat beda-beda. Kalau saya kemarin itu ada safari maulid tahun lalu gitu, ke Pulau Bali. Itu ke satu tempat ke negara, ke satu tempat ke Singaraja. Itu mereka punya adat lain-lain. Kalau di negara kemarin itu mereka punya adat, kalau mereka merayakan daripada hari kelahiran Nabi, mereka memperingati Maulidul Rasul, maka mereka bikin lomba menghias telur. Endap dilukis di gambar. Kemudian nanti ada jurinya, dinilai yang paling bagus dapat hadiah. Nah karena itu budaya, berarti kebanyakan orang itu mereka melakukan bikin sampai terkumpul tidak tahu jumlah telur itu ada ratusan atau ribuan gitu, saking banyaknya. Bahkan ketika kami kemarin berangkat ke sana, rombongan naik bis dari Surabaya, itu pindah tempat dari negara ke Singaraja. Setelah lepas dari negara itu dibawahi berkata hampir semua isinya telur. Endok, sampai bayang dari negara ke Singaraja sekitar 3 jam. Nganggur-nganggur nang bis makan endok. Nah ini endok terus dimakan itu alhamdulillah, ya Allah luar biasa. Mabuk telur. Masing-masing punya adat. Oke, kalau di Betawi sana mereka nyalakan petasan sekretean gitu. Nah kalau di Arab itu lain lagi gitu ya. Hampir sama kayak Betawi, ada petasan. Cuman petasannya asli. Apa itu? Tembak. Mereka kalau merayakan sesuatu itu, apa yang ngerti berdiri tentara mereka ya? Akar ya. Tembak atas. Hampir semua di wilayah Arab seperti itu. Mau di Libanon, mau di bagaimana Palestina, mau di Irak, mau di Yaman, sekitar sana kalau sudah ada perayaan apapun, termasuk perayaan Maulidul Rasul SAW, mereka itu menembakkan senjatanya ke atas. Nah suatu ketika tercatat dalam sejarah di negara Libanon, yang mana mereka juga merayakan dengan cara yang sama. Kalau sudah masuk itu mungkin ada pawai, mungkin ada konvoy, banyak orang rapi berdiri di pinggir jalan. Siapa yang berdiri? Ada yang Muslim, ada yang Nasrani, atau mungkin ada yang Yahudi. Mereka berdiri di pinggir jalan melihat perayaan karena memang acaranya meriah. Nah suatu ketika tembak itu ditembakkan, ada satu peluru nyasar kena seorang anak kecil, dan ternyata anak kecil tadi itu bukan anaknya orang Muslim, tapi anaknya seorang Nasrani. Jadi memang mereka semua keluar karena acaranya ramai ya. Mereka semua keluar, yang tua, yang kecil ya. Semua keluar. Ternyata satu peluru nyasar kena seorang anak dari anaknya orang Nasrani. Kena malahnya, kena tangan, kena kaki, enggak, kena kepala. Sehingga ketika anak itu tertembak di kepalanya, dengan segera dilarikan ke rumah sakit, diperiksa dokter angkat tangan. Mohon maaf, ini anak keadaan sudah parah, rumah sakit kami tidak memadai. Dibawa lagi anak itu menuju rumah sakit punyanya mereka yang ada di Lebanon, yang alatnya lebih canggih, dokternya lebih ahli. Sampai di sana dibawa dengan harapan dokter bisa menyelamatkan, tapi setelah diperiksa, didiagnosa oleh mereka para dokter ahli, bahkan mereka berkumpul dokter-dokter ketiga itu dengan berat hati, ibu daripada ini anak dipanggil oleh dokter. Mohon maaf Bu, ini keadaan anak ibu sudah parah. Ini peluru masuk sudah terlalu dalam dan kami tidak bisa untuk menyelamatkan. Ibarat ini anak sudah kritis, tinggal tunggu waktu, sebentar lagi mati sudah. Disampaikan kepada ibunya. Bagaimana Anda bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya dalam keadaan seperti itu, tertembak di kepalanya, dokter angkat tangan dalam keadaan kritis dan tinggal tunggu meninggalnya saja.
tapi perayaannya orang Islam. Maka teriak ibu tadi dengan hati yang sudah pecah, tercapek-capek, emosi yang tinggi, dipanggil, "Ya Muhammad, di mana kamu?" Manggil Rasulullah itu ibarat dia marah. Ini anak saya ketembak ini gara-gara orang merayakan kelahiran Muhammad. Pikir ibu tadi. "Hei Muhammad, di mana kamu? Coba ini saksikan, gara-gara umatmu merayakan hari kelahiranmu, anak saya jadi korban. Di mana kamu Muhammad?" Marah ibu. Kemudian dengan hati yang sudah penuh dengan kesedihan, diizinkan ibu ini oleh para dokter mungkin untuk melihat anaknya terakhir kali. Dipersilakan masuk ke kamar, menengok anaknya. Dokter sudah luar, sudah angkat tangan, nggak sanggup, nggak mampu. Kemudian ketika dibuka pintu kamar tadi, dilihat oleh ibunya dengan tertegun, dengan terheran-heran. Ternyata itu anak nggak seperti yang diberitakan oleh dokter, yang terkapar, yang sudah kritis. Tapi dilihat anak tadi sedang duduk. Kalau duduk ya berarti ini saya sehat. Sedang duduk di samping daripada tempat tidurnya. Heran ibu, kok sehat anak saya? Kok bisa duduk anak saya? Anak yang melihat ibunya membuka pintu, mengatakan, "Ya ibu, jangan biarkan dia keluar, wahai ibu. Tutup pintu itu, tutup semua jendela, jangan biarkan dia keluar, wahai ibu." Ibunya heran. "Ya anakku, kamu tidak apa-apa." "Saya tidak apa-apa ibu." "Lalu sampai kamu masuk, jangan biarkan dia keluar." Muhammad ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak ini mengatakan, "Tadi saya di sini ibu, Muhammad datang ke sini, diusap kepala saya sehat, saya sembuh." Apa kata Habib Ali Habsyi dalam situ Tuhan? "Wa ma nafatha ala maridin illa syafa'allah." Tidaklah Nabi Muhammad SAW meniup ke orang yang sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika itu ibu tadi beserta para dokter yang terheran-heran, yang dokter sudah ahli, yang alat sudah canggih, angkat tangan nggak sanggup. Kok ternyata anak itu bisa pulih dan sehat, dan anak itu menyatakan telah datang kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu ibunya, para dokter, mungkin suster yang di sana semua bersadar masuk ke dalam agama Islam, bersaksi akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita berharap dengan adanya perayaan ini, dengan kita kumpul di sini, dengan ikut bergembira merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Maka kalau hadir majelis seperti ini, Anda punya masalah apapun, punya keluhan apapun, sampaikan kita di sini. Bukan ngomong ke saya, bukan ngomong kepada yang di depan. Sampaikan dari hati Anda langsung kepada baginda Muhammad SAW. Sing bojone ngomelan, sing anake gak nurut, sing tumpul sing tutup gak iso buka, sing kantore macam-macam. Sampaikan apa keluar di sini. Sampaikan ke Rasulullah. Insya Allah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perayaan yang kita bergembira dengan lahirnya Rasulullah ini adalah perintah Allah. Kalau orang nanya, kenapa kok kamu gembira sih dengan lahirnya Nabi? Kenapa kok kamu bikin peringatan? Kok kenapa kamu bikin perayaan? Tuh, saya gembira, ini perintah Allah. Apa Allah berfirman? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, Allah perintahkan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Bi fadlillah, dengan keutamaan dari Allah. Apa itu keutamaan? Ilmu.
wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah. Apa yang maksud dengan rahmat? Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan yang dimaksud di ayat tersebut dengan yang namanya rahmat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk sekalian. Maka Allah tegaskan, katakan wahai Muhammad dengan fadilah berupa ilmu, dengan rahmat, dengan wujudnya Rasulullah. Wa bidzalika, maka dengan yang demikian itu falyafrahu, hendaklah kalian gembira. Maka hanya orang bodoh yang aku beriman kepada Allah, yang aku beriman kepada Rasulullah, tapi tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka lahir Nabi Muhammad itu nikmat paling besar. Kalau kita ini bersyukur, Allah kasih harta yang banyak. Kalau kita bersyukur, Allah kasih ilmu yang banyak. Kalau kita bersyukur, Allah kasih rumah mewah, mobil bagus, dan lain sebagainya. Tidakkah kita lebih bersyukur dengan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan lahirnya Rasulullah kita ini jadi umat terbaik, jadi umat paling mulia, jadi umat khusus, jadi umat istimewa yang kalau salah nggak langsung dihitung salah, ditunggu tobat oleh Allah. Coba lihat di zaman Bani Israel, orang bikin salah di malam hari, besok terpampang di pintu rumahnya. Coba kita lihat di zaman Bani Israel, kalau ada perempuan di antara mereka haid, ada perempuan menstruasi, nggak boleh tinggal serumah dengan yang lain. Dipisah di lain rumah, disendirikan, diasingkan sampai suci baru boleh balik. Tapi tidak untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Yang haid boleh serumah, makan bareng boleh, tidur bareng boleh, asal ada batasan. Jadi Allah lebih rahmat, Allah lebih memuliakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Lama da'allahu da'ina liqa'atihi bi'akramir rusulikunna akraman umami. Yang suka baca buku Imam Muslim mengatakan, lama da'allahu da'ina liqa'atihi, ketika Allah menyeru kepada da'i kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menyeru kepada Allah, bi'akramir rusulikunna akraman umami. Maka karena kita punya Rasul yang paling mulia, kita jadi umat paling mulia. Keistimewaan banyak. Coba lihat, umatnya Nabi Muhammad lahir duluan atau lahir belakangan? Lahir belakangan, ya. Kita umat akhir zaman. Dilahirkan belakangan, usia lebih pendek. Kalau mereka umat Bani Israel usia panjang, usia ratusan tahun, ribuan tahun. Sehingga di zaman Nabi Nuh itu, Nabi Nuh pernah ketika jalan ketemu sama seorang perempuan. Dilihat oleh Nabi Nuh, perempuan ini nangis. Ditanya sama Nabi Nuh, "Limadza tabkin?" Wahai ibu, kenapa kamu nangis? Wahai perempuan, kenapa kamu menangis? Ibu tadi mengatakan, "Karena waladi wa huwa shaghir." Ya Nabi, anakku sudah meninggal, anakku sudah mati, padahal usianya masih kecil, padahal anak saya ini masih muda, kok sudah mati. Yang ditangisi oleh ibu ini bukan karena dia masih kepingin ketemu sama anaknya, bukan, tapi yang ditangisi ibu ini, Nabi, kalau anak saya masih muda, sudah mati, harus menghadap kepada Allah, bahwa amal apa saya? Masih muda sudah mati, sambungnya sedikit. Dipikiri sama ibu tadi, nangis sendiri. Ditanya oleh Nabi Nuh, "Kamu umur berapa usia anakmu?" Ibu tadi mengatakan, "Salah kami asalah." Wahai Nabi, anakku setas, ya, baru umurnya 300 tahun. Jangan heran ya. Umatnya Nabi Nuh usianya ratusan, bisa ribuan. Dan ibu itu mikir, anak saya ini mati masih 300 masih. Ini orang saya ini gak ada 300. Umur 70 sepatut hari-hari.
berarti rutin langganan di dekat. Masih 300 tahun dipikir amal apa ini? Dihibur sama Nabi Nuh. Wahai maukah kau saya kabarkan bahwa saya nanti akan datang suatu umat usia mereka baina siddin wa sab'in. Usia mereka cuma antara 60-70 tahun. Siapa yang dimaksud Nabi? Kita. Yang dimaksud Nabi itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia rata-rata 60, 70 dan 70 tahun, lebih dari bonus. Nah kalau sudah bonus berarti siap. Kalau menjelas kematian tidak mengenal usia, apalagi belakangan ini ya, berapa tahun belakang ini usia 25, usia 17, teman sekolah ini, boleh dia berarti mati bisa. Yang dimaksud oleh Nabi Nuh adalah kita nanti akan datang suatu umat usia mereka 60-70 tahun, sekitar segitu. Kaget ibu tadi. Ibu tadi baru menangis karena anaknya mati, dianggap usia masih sedikit 300 tahun. Nanya tadi, wahai Nabi, apa benar ada umat kayak gitu umurnya cuma 60-70 tahun? Benar kata Nabi Nuh. Bersumpah billahi wallah, la aitu ma'hum la ja'altuha sajadatan wahidah. Demi Allah wahai Nabi, seandainya saya itu berada di antara mereka, seandainya saya menjadi umat pada saat itu, seandainya ibu tadi ada di tengah-tengah kita sekarang, seandainya ibu tadi jadi umatnya Nabi Muhammad, begitu dia sadar usia cuma 60-70 tahun, bersumpah ibu tadi, la ja'altuha, aku jadikan umurku yang 60-70 tahun tadi itu sajadatan wahidah, itu sujud kepada Allah. Ada ibu tadi mengatakan, seandainya saya berada di antara mereka wahai Nabi, saya tak pikir yang lain, yang penting ibadah, sembahyang, ngaji, baca Quran, sedekah, poso, zikir, kakak bersihnya belum sinetron main games kailing. Usia cuma 60-70 tahun, lebih berarti enak amat biyen iso dowo kowe. Amale iso akeh, tapi Allah kasih ganti yang lebih baik untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah kasih ganti? Ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Beramal di dalamnya khairun min alfi syahr, lebih baik bukan sama hitungan tahun sekitar 83,3 tahun, lebih baik. Mungkin nilainya bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, bisa 1000 tahun, lebih baik yang jelas. Makna 1000 ini tidak dibatasi dengan 1000. Makna 1000 artinya sangat banyak. Khairun min alfi syahr. Sholat dalam satu malam dihitung sholatnya seperti puluhan tahun. Tidak pernah kemudahan itu diberikan oleh Allah untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah kasih kabar gembira kepada kita. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang seorang rasul min anfusikum, di kalangan kalian sendiri. Makanya apa? Allah utus Rasulullah dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, tapi diutus oleh Allah dari kalangan manusia yang bisa kita contoh. Nah kalau Rasul itu dari kalangan malaikat, ya tidak mungkin manusia bisa mencontoh. Soalnya malaikat itu mesti nurutin. Malaikat itu mesti nurut. Gak ada malaikat maksiat, gak ada malaikat bantah, gak ada malaikat melawan kepada Tuhan. Kenapa? Cuma dikasih akal tanpa dikasih nafsu. Sujud sampai hari kiamat, gak ada belas.
malaikat. Tasbih sampai hari kiamat, nggak pernah ada yang lain, nggak pernah melakukan yang lain sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Min anfusikum, di dalam cara baca Al-Qur'an yang berbeda. Di dalam cara membaca Al-Qur'an yang berbeda, bisa dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maknanya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfasikum, dari golongan yang terbaik dari kalian. Allah pilihkan Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Fatanakkala dzalika jamalul maimun bil akhlaqil karimati wal futul. Nanti kalau baca situ berpindah-pindah dari Nabi Adam ke anak yang terbaik, anak terbaik, anak terbaik, anak terbaik, sampai kepada Sayyidina Abdul Muttalib, sampai kepada Sayyidina Abdullah, ayah daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya orang-orang pilihan dari Allah, semuanya yang terbaik. Makanya bagaimana sakit hatinya kita kalau sampai ada golongan yang mengatakan kafirnya daripada orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau berada di zaman Fatrah, zaman yang belum ada yang namanya dakwah, belum tersampaikan yang namanya risalah. Sayyidina Abdullah, ayah daripada Rasulullah, seorang pemuda yang tampan, yang gagah, sopan, baik, semua orang senang. Dan pada wajah beliau tampak daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis, Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ayahku, demi ibuku, an akhbirni an awwal syai'in khalaqa Allah qabla syai'." Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, beritahu saya sesuatu yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan yang lain. Alias Sayyidina Jabir tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa sih ciptaan pertama Allah? Ciptaan yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa? Kalau berkata Rasulullah, ya Jabir, wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa, menciptakan qabla asya', sebelum Allah ciptakan segala sesuatu yang lain, nurun nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sebelum Allah ciptakan yang lain, Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad langsung dari cahaya Allah. Makanya beliau katakan, kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi wa akhiruhum fil ba'ts. Saya ini adalah nabi yang pertama, Rasul. Bukankah Nabi Muhammad itu nabi penutup? Beliau katakan, saya ini nabi yang pertama fil khalqi, dalam penciptaan. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, sebelum Allah ciptakan malaikat, sebelum Allah ciptakan alam semesta beserta isinya ini, terlebih dahulu Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirahu bil ba'ts, dan saya yang terakhir diutus. Saya nabi pertama diciptakan dan nabi yang terakhir yang diutus. Allah utus yang terakhir adalah Nabi Muhammad untuk menunjukkan kepada dunia, untuk menunjukkan kepada alam semesta, kerajaan yang di bumi, kerajaan yang di langit, untuk supaya mereka semua tahu inilah kecintaanku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Nabi Muhammad ini aktor utama dalam penciptaan Allah. Ya, bukan satu era, bukan satu zaman, tapi dalam seluruh penciptaan Allah, Allah ingin tunjukkan kepada kita semuanya, ini loh aktor yang paling utama, dipilihkan yang terbaik. Sedangkan Allah di wajahnya tampak daripada cahaya Rasulullah. Semua perempuan di Mekah itu ingin jadi istrinya Sayyidina Abdullah. Saking tampannya, saking akhlaknya. Tapi begitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib sudah memiliki seorang istri, Sayyidah Aminah, ketika itu orang bisa tahu, oh, berarti sudah kawin, berarti sudah punya istri. Kenapa? Cahaya itu hilang.
cahayanya ini hilang, berpindah kepada perut ibu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang menjelang hari kelahiran Rasulullah, Allah ciptakan berbagai macam keistimewaan. Ada berbagai macam kekhususan, ada berbagai macam hal yang menakjubkan. Di antaranya Habib Ali mengatakan, wa kullu dabbatin min Quraisy naqamat bi fasihil ibarah mu'allinatan bi kamalil misah. Menjelang hari kelahiran Rasulullah itu mereka orang Arab Quraisy. Mereka orang Quraisy itu mendapati hewan-hewan yang ada di sekitar mereka, yang anggap kucing atau apa aja, hewan-hewan di sekitar mereka itu bisa ngomong. Hewan bisa ngomong. Berarti ya, nek kucing yang meong berarti, nek kambing berarti ya enggak. Nafaqat bil fasih ada ibarah, pakai bahasa Arab yang fasih yang bisa dimengerti manusia, ngomong. Apa yang mereka katakan? Ngasih kabar gembira, sesaat lagi, sebentar lagi akan lahir daripada nanti akhir zaman. Itu orang-orang bisa lihat, ngomong. Hewannya ngomong. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalika al-'am illa atat bi hamliha bil ghanam min barakati wa sa'adati hadzal iman. Kita tahu dalam sejarah bagaimana di zaman jahiliyah kaum Quraisy ketika itu, kalau mereka punya anak perempuan, di antara mereka mampu punya anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Termasuk orang itu kalau sedang Umar ibn Khattab, sehingga beliau kadang nangis, tapi terkadang tertawa. Ditanya sama sahabat yang lain, kenapa kamu sebentar nangis sebentar tertawa? Saya nangis kalau saya ini dan ada di hadzal iman, karena keberkahan dan kebahagiaan yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada banyak peristiwa yang menunjukkan Allah ingin tunjukkan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai menjelang kelahiran Rasulullah, datang ketika itu di samping Sayyidah Aminah, Siti Hawa, Siti Asia, Sayyidah Maryam menyaksikan kelahiran Rasulullah. Diiringi dengan itu adalah mereka para bidadari-bidadari. Di luar rumah sudah disambut oleh mereka para malaikat. Hewan-hewan sudah menyambut kedatangan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah manusia ada yang menyambut? Ada. Manusia ada yang menunggu kedatangan Rasulullah. Bahkan bukan dari kalangan orang Islam, karena Rasulullah lahir ketika itu. Siapa yang menyambut? Orang Yahudi. Mereka orang Yahudi tahu kita mereka nanti akan datang Nabi akhir zaman ini, akan muncul. Apa ciri-cirinya? Termasuk ciri-cirinya ada suatu bintang tertentu. Kalau bintang itu muncul di suatu malam, maka malam itu lahirlah Nabi akhir zaman. Ditunggu sama orang Yahudi. Tiap malam dia lahir. Ya, dulu layangan muncul. Tiap malam dia lahir. Dicari mana bintang ini? Sampai suatu malam dilihat oleh tim khusus yang bagian melihat bintang. Loh, bintang muncul, laporan ke ulamanya, disampaikan bintang sudah muncul. Kalau itu malam ini lahir Nabi akhir zaman. Silakan kamu cari, dicari di kota Mekah, keliling. Mana ada rumah di malam itu, yaitu malam 12 Rabiul Awal itu, mana ada anak laki yang lahir. Berarti Nabi akhir zaman, keliling. Lewat kumpulan ibu-ibu, ibu-ibu. Kemudian disampaikan, ibu-ibu, kabar gembira, malam ini lahir Nabi akhir zaman. Kalau kalian berjumpa kepadanya, jadilah istrinya. Ibu-ibu mikir, ya istilah lahir, tapi ibu-ibu, berarti yang kurang ajar. Tapi ketika itu, di kumpulan ibu-ibu ketika itu ada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha alaiha salam mengatakan ketika usia 15 tahun, di kumpulan mengatakan, kalau malam ini lahir Nabi akhir zaman, nanti saya jadi istri. 25 tahun kemudian usia Rasulullah 25, usia Sayyidah Khadijah 40 tahun menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Lebih terus ketemu nggak?
Di samping ditembus waktu rumah, ini tempat Sayyidah Aminah berada, di sana lahir bayi laki. Berarti seharusnya mereka sudah menemukan. Mereka menemukan Nabi akhir zaman yang mereka tunggu puluhan tahun, ratusan tahun, mereka sudah menemukan. Tapi apakah mereka beriman? Tidak. Apa alasannya? Karena mereka lihat bayi yang lahir Arab, yang lahir orang Arab. Bagi Bani Israel, bagi orang Yahudi, Bani Israel itu adalah suku paling unggul, bangsa paling unggul. Dan kita kenal kebanyakan para nabi, para rasul itu dari Bani Israel. Dan sejarah mencatat mereka memang orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas. Sehingga ketika dilihat, kenapa kok kamu nggak beriman? Nabi tanya, ketika di Madinah, Nabi tanya ke orang Nasrani, tanya ke orang Yahudi, bukankah kalian menanti Nabi akhir zaman? Kenapa kalian tidak beriman? Loh, ya kami menanti, tapi tidak dari golonganku, dari golongan kami Bani Israil. Alasan mereka tidak beriman karena Nabi orang Arab. Maaf, ini desas-desus 5 tahun belakangan ini di Indonesia sering ucapan-ucapan ini. Saya Islam tidak harus Arab. Saya tidak mengatakan orang Islam harus gaya Arab, tidak. Tapi jangan sampai membenci kata-kata Arab. Ingat, itu bangsanya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mereka para sahabat Rasulullah, orang yang cinta sama Rasulullah, semua yang berkaitan dengan Rasulullah mereka cinta. Bahasanya, bangsanya, pakaiannya, apapun yang itu ada pada Rasulullah, mereka cintai semua. Seorang Ansor yang sering di rumahnya ditempati untuk makan oleh Rasulullah, dihidangkan yang banyak, sisa makanan dimakan sekeluarga. Suatu ketika dihidangkan kepada Rasulullah, dilihat loh, tuh gak disenggol ini, gak dimakan sedikit pun sama Rasulullah. Padahal mereka ingin keberkahan. Ditanya, ya Rasulullah, apakah nggak enak? Kenapa kamu nggak makan? Rasulullah mengatakan, saya ini berbicara dengan yang kamu tidak lihat. Rasulullah itu berbicara kepada mereka Jibril. Saya ini berbicara dengan apa yang kamu tidak lihat. Di makananmu ini ada bawang putih. Kalau saya makan ini, mulut saya bau, sehingga nggak pantas. Sejak itu keluarga itu berhenti makan bawang. Kenapa? Gak dimakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wali Allah pernah disuguhkan kepadanya buah semangka. Ya. Apa bahasa Arabnya? Orang sana ada yang namanya hab-hab. Di Arab udah semongko saja. Gak ada semangka. Ada yang mengatakan bahasa Arabnya semangka. Disuguhkan semangka gak dimakan. Ditanya sama yang tuan rumah, kenapa kok semangkanya nggak dimakan? Loh, saya bukan nggak suka, saya bukan nggak mau, saya ini masih pikir dari tadi. Saya belum temukan bagaimana Rasulullah cara makan buah semangka. Dan Rasulullah nggak makan buah semangka. Kau mau namanya apa? Dan beri budak ini aja semangka. Karena nggak tahu cara makannya Rasulullah, nggak dimakan. Karena setiap gerakan tindak tanduk harus ada contoh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terakhir, yang terakhir saya sampaikan ya, untuk membangkitkan daripada kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan kita hadir di sini adalah untuk semakin cinta kepada Rasulullah. Tapi ingat, yang namanya cinta, kata ulama, syaratul mahabbah al-mutaba'ah. Syaratnya cinta itu mengikuti yang dicintai. Orang idolanya artis pasti ditiru artisnya. Idolanya gitaris pasti ditiru gitarisnya. Yang idolanya Nabi Muhammad pasti ditiru semua yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat siapa mereka yang paling cinta kepada Rasulullah adalah mereka para sahabat Rasulullah SAW. Mereka para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Dikorbankan jiwanya, dikorbankan raganya, dikorbankan hartanya, anak istri semua untuk Rasulullah. Di antara mereka adalah sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang begitu aktif berada di majelis-majelisnya Rasulullah.
terkenal paling aktif di antara para sahabat yang lain. Nah, suatu ketika Thauban radhiyallahu anhu itu tidak menghadiri majelis Rasul 3 hari. 3 hari tidak datang. Sampai-sampai Nabi nanya, "Aina Thauban?" Di mana Thauban? Nanya sama yang lain. Kok 3 hari tidak datang? Sahabat yang lain tidak lihat ke sebenarnya. Iya, di mana Thauban? Dapat 3 hari, hari berikutnya Thauban hadir. Tapi ketika itu beliau hadir dengan keadaan yang berbeda. Wajahnya pucat, badannya kurus, suaranya lemah, kayak orang habis sakit. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Thauban, kamu ini gak hadir majelisku 3 hari. Kalau sekarang kamu hadir seperti ini, ada apa wahai Thauban?" Thauban mengatakan, mahabbatan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kurus, wajah saya ini pucat, suara saya ini lemah, mahabbatan, karena cinta kepada ya Rasulullah. Rasulullah berdiam, melihat kok ada orang yang cinta sampai seperti ini, cinta sampai badannya kurus. Ya, saya yakin kalau jamaah hadras ini semakin sering ikut acara maulid bukan semakin kurus, semakin gemuk. Ya, panganan yang agak berkata kok benih, ya, kemudian bulan maulid ini, wes pak, kalau sama-sama. Ya. Alhamdulillah. Lah ini Thauban radhiyallahu anhu ngomong mahabbat kepada Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah sampai kurus, sampai pucat, sampai suaranya lemah. Dijelaskan oleh Thauban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya ini kalau di rumah, kemudian saya teringat akan dirimu ya Rasulullah, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan, sampai saya cari di mana dirimu, dicari di masjid, di rumah Rasulullah, di rumah pulang, sampai bisa ketemu Rasulullah. Kangen. Jadi kalau kangen nggak bisa tidur, kalau kangen nggak bisa makan, ya nggak kekasih kan dirinya. Nemes kiri biasa tuh. Telepon kok nggak diangkat gitu. Sehingga ya Rasulullah, kemudian saya berpikir, itu di dunia enak, saya kangen, saya tinggal cari, ketemu beres. Tapi bagaimana di akhirat ya Rasulullah? In ana lam adkhul al-jannah la arab. Kalau saya nggak masuk surga, jelas saya tidak mungkin melihat dirimu di akhirat. Karena Rasulullah pasti masuk surga. La arab. Maka saya semangat sholat, ngaji, puasa, maulidan, zikiran, orang sekarang kepingin masuk surga supaya bisa ketemu Rasulullah. Tapi kemudian saya berpikir lebih dalam ya Rasulullah. Wa ittakhadul jannah kana bidza kuntu bidzalika al-asfar wa anta bil a'la. Kaifa arad? Ya Rasulullah, kalaupun saya masuk surga, paling-paling saya itu di surga paling bawah. Sedangkan engkau ya Rasulullah, bidzalikal a'la, engkau di surga yang paling tinggi. Maka saya berpikir ya Rasulullah, kaifa arad? Bagaimana saya bisa melihat dirimu di akhirat? Saya pikir ini ya Rasulullah, 3 hari 3 malam saya nggak tidur, saya nggak makan. 3 hari 3 malam. Kenapa? Mikir ya apa di akhirat kalau sampai nggak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Nggak dipikir nikmatnya surga, bidadari, susu, madu, dan yang dipikir ketemu nggak sama Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah nggak bisa jawab. Rasulullah diam. Ada orang mikir jauh sampai akhirat, bukan ditanya nikmatnya surga, tapi yang ditanya bisa nggak ketemu Rasulullah. Kalau nggak, buat apa masuk surga? Rasulullah diam, nggak bisa jawab. Sampai turun malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril membawakan daripada ayat Allah. Wa man yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah. Turun ayat Allah. Disampaikan oleh Rasul kepada mereka para sahabat. Wa man yuti'illah wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faulaika, maka mereka yang taat kepada Allah,
yang taat kepada Rasulullah, ma'alladzina an'amta 'alaihim, akan bersama dengan orang-orang yang Allah kasih nikmat, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, mereka orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman di akhirat itu. Maka dengan itu sahabat, yang penting saya taat kepada Allah, yang penting saya ikut semua ucapan Rasulullah. Insyaallah di akhirat Allah kumpulkan saya bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis ini Allah berikan kepada kita taufik yang besar untuk taat kepada Allah, taufik yang besar untuk mengikuti Rasulullah dengan salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah Allah mimpikan kita di dalam mimpi kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu Allah tampakkan di hadapan kita dan kita berharap di akhir daripada hayat kita, ketika sakaratul maut, ketika ditarik daripada roh kita, di samping kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengenalkan kita ketika itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masukkan kita ke dalam surga, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah indah Rasulullah, mencium tangan lembut harum Rasulullah, mendengarkan daripada suara merdu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menja'al jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'da farqin ma'suman wa la taj'al wala ma'ani wala bina syaqiyan wala mahruman wala maqtuda. Allah ajirna min ghairi Allah ghanina min ghairi Allah. Allah ajirna min ghairi Allah ghanina min ghairi Allah. Allah rzuqna min al-'afwi